Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para santri sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan siang hari ini kita alhamdulillah masuk di bulan suci Ramadan di tahun 1442 Hijriah tahun ini. Untuk itu, dalam rangka kita mengisi kegiatan di bulan suci Ramadan ini, utamanya dari keluarga besar Ibnu dan PBNU Komisariat SMK Samsatu Durinan mengadakan ngaji bareng, yaitu kitab Taklimul Muta'alim, yang pada hari ini merupakan masuk pada bab yang kedua, yaitu terkait dengan faslun fin niyati fi khali ta'allumi. Itu kalau diartikan yaitu bab yang menerangkan tentang niat ketika kita mau mencari ilmu. Karena yang namanya mencari ilmu itu harus benar-benar memiliki sebuah niat yang pasti. Tidak boleh coba-coba, tidak boleh ya mamang, harus mantap. Tanpa begitu hasil tidak akan bisa maksimal. Tapi kalau niatan kita itu bagus, niatan kita itu sudah pasti untuk mencari dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, fa insyaallah Allah juga akan mengabulkan apa yang kita semuanya inginkan dan cita-citakan. Sebelum kita memulai ngaji bersama, kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Dalam bab ini kita membahas terkait dengan betapa pentingnya niat. Karena bagi mereka atau bagi orang yang melaksanakan satu kegiatan atau amalan, itu semuanya tergantung pada niatnya. Sebagaimana Rasulullah sudah bersabda, innamal a'malu binniyat. Jadi segala perbuatan itu tergantung kepada niat kita. Jadi niat itu merupakan kunci utama, ya. Jadi niat itu merupakan kunci utama, ya. Jadi ini penting. Ketika kita melaksanakan sesuatu, kok niatnya tidak jelas, itu hasilnya juga tidak jelas. Makanya ini harus benar-benar kita pegang, kita pakai sebagai pedoman. Jadi supaya kita mendapatkan sesuatu dengan apa yang kita harapkan, itu ya niat harus kita tata. Begitu juga mencari ilmu, ya, supaya ilmu kita yang kita dapat nanti jadi ilmu yang bermanfaat, ada nilai berkahnya. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, idza mata benu adama in qata'a sa'iru amalihi illa min salasin. Pertama, sodakotin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih awaladun solihun yad'ulah. Jadi ketika nanti kita semuanya itu berpulang ke haribaan Allah alias mati, ya, itu kan semua amal atau semua amal perbuatan kan putus semua amalnya itu, kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, kemudian yang ketiga anak yang soleh yang mau mendoakan kepada kedua orang tuanya. Jadi seseorang itu ketika meninggalkan itu. Nah, masuk pada nomor 2 tadi, ilmu yang bermanfaat. Nah, untuk mencapai ilmu yang bermanfaat itu, maka salah satunya yaitu kita harus niat dalam mencari ilmu itu, yaitu mengharapkan ridhonya Allah, supaya ilmu yang kita dapat itu ada nilai kemanfaatannya atau ada berkahnya. Sebuah ilmu dikatakan bermanfaat itu tidak hanya bermanfaat pada diri yang punya ilmu, tapi juga kepada orang lain.
Jadi yang namanya dikategorikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang seperti apa? Yaitu ilmu yang membawa manfaat baik kepada diri yang punya ilmu dan orang lain sekitarnya ataupun dimanapun dia berada. Itu bisa dikategorikan sebagai ciri dari ilmu yang bermanfaat. Maka dari situ semua tadi, ilmu yang bermanfaat itu bisa kita harapkan ketika nanti kita sudah menghadap Allah. Ya, 3 hal itu yang nantinya kita akan harapkan. Sekarang pertanyaannya, kalian semuanya, kita semuanya, maka jangan sampai lengah ketika melakukan sesuatu. Niatnya harus ditata. Kita mau cari ilmu, menentukan sekolah, menentukan tempat belajar, itu juga harus benar-benar dihitung, ditata yang benar. Jangan sampai salah niat. Kalau salah niat, itu juga akan berakibat suatu hal yang nantinya kita tidak harapkan. Mungkin di tengah jalan akhirnya tidak berhasil, tidak sukses, atau mengalami kesulitan dan sebagainya. Nah itu. Selanjutnya, ketika kita belajar baik itu ilmu agama atau ilmu yang lain, itu juga merupakan satu hal yang harus kita miliki, yaitu diantaranya kita memilih ilmu yang harus kita miliki, ilmu yang harus kita punyai dan harus kita dapatkan. Karena niat ya, seperti yang didhawuhi karo Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi beliau bersabda, sesuatu yang kita lakukan dengan melaksanakan dan melalui niat yang benar, sing didhawuhi Kanjeng Nabi, itu akan mendapatkan satu keberhasilan yang benar-benar nantinya akan menjadikan sesuatu itu bermanfaat bagi kita. Itu dawuh Rasulullah. Kaya sing disadhawuhi teng mriki, pirang-pirang ngamal kang wujude iku ngamal ora pantes lamun ana ganjarane ya kuwi krana ilmu mau sing ora dilakoni tanpa niat sing bener. Niku. Baik itu amal yang berhubungan dengan amal akhirat maupun amal yang berhubungan dengan keduniaan. Nah, selanjutnya amal yang terkait dengan hubungan amal akhirat itu diantaranya ya seperti sholat, seperti zakat, seperti puasa hari ini. Itu merupakan amaliyah yang kita lakukan yang nantinya harapan kita akan mendapatkan ridha Allah dan juga nanti bermanfaat di kehidupan kita di akhirat nanti. Sehingga seperti puasa yang kita lakukan, kan setiap hari kita wajib niat. Apalagi puasa Ramadan. Makanya kemarin ketika awal malam pertama itu seperti yang didhawuhi Imam Malik, bahwa untuk menjaga supaya kita nanti ketika waktu puasa itu tidak kelupaan untuk berniat, makanya di malam pertama niatnya dijamak. Tujuannya apa? Untuk mengantisipasi, karena mungkin sok-sok ndak iso traweh akhirnya itu keturun. Nah, itu karena mungkin payah dan sebagainya. Akhirnya itu dengan cara yaitu dijamak di malam pertama bersama-sama di masjid, atau mungkin sendiri juga tidak apa-apa kalau memang bisa melakukan itu dengan cara dijamak. Nah, kalau sudah dijamak Pak, berarti untuk yang besok-besok sudah tidak niat lagi. Tidak begitu. Yang hari kedua, ketiga dan seterusnya sampai terakhir ya tetap niat. Selama kita masih istilahnya tidak kelupaan, maksudnya gitu loh. Jadi yang namanya menjamak tadi berlaku untuk mengantisipasi jikalau kita dilalah kelupaan, gitu loh. Sehingga ibadah puasa kita masih tetap sah. Itu tujuannya itu. Bukan berarti lagi jamak berarti wis diborong. Berarti hari kedua ketiga wis gak usah niat, tidak begitu. Niatnya kalau bisa ya setiap malam itu dilakukan. Jadi itu. Itu makanya
betapa pentingnya daripada niat dari sebuah amal yang kita lakukan seperti itu. Karena kunci. Ya tadi seperti yang saya sampaikan di depan terkait dengan hadisnya Rasulullah yang menyatakan segala perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Ya. Tapi ya jangan disalahgunakan. Artinya hadis itu jangan disalahgunakan pengertiannya. Artinya apa? Mungkin sudah wujudnya kegiatannya jelek, tapi loh, kan niatku orang ngono lah. Itu namanya menyalahgunakan itu. Menyalahgunakan hadis itu. Ya artinya yang dinamakan niatan baik itu ya sesuai dengan wujud perbuatan yang dilakukan gitu loh. Contohnya pamane kalian mungkin pergi ke tempat wisata, ya tujuannya ora kok refreshing. Wisata contohnya neng Bali, tujuannya ndak refreshing tok tapi karo ngumbah moto. Karena neng kono akeh turis-turis sing rada gampang sumuk ra patek klamben, akhirnya motone ben rada padang, mungkin akhirnya melayu rono. Lah itu niatnya kan sudah salah gitu loh. Jadi tidak bisa istilahnya kemudian dipakai alasan kabeh iki kan karek niate lho jelas yang dilakukan itu seperti itu kan tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Jadi seperti itu. Itu terkait dengan niat. Selanjutnya hal-hal yang seperti tadi saya sampaikan tadi ya. Jadi itu merupakan satu hal yang sangat kita perlu cermati. Jadi supaya kita semuanya ini tidak terjebak dari hal-hal yang pada akhirnya menipu kita. Yang ditipu siapa? Ya hati kita. Jadi seperti itu. Ya. Seperti hadis sahih yang disampaikan oleh Rasulullah, wangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Wangan lan diceritakake Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamin amali yatasawwaru bi surati amali dunya. Kamin amali pira-pira pekerjaan ya yatasawwaru kang dinemu apa amal bisurati kelawan rupa amalid dunya, itu amal tentang dunia, bayasiru bi husni niati, bayasiru lan dadi apa amal bi husni niati kelawan sebab bagus niat. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan kalau niatnya benar, insya Allah juga akan menemui satu keberkahan. Min amalil akhirati iku min amalil akhirati saking pira-pira amal akhirat kang ana ganjarane. Selanjutnya bagi kita semuanya sebagai umat muslim dan muslimat sangat diperlukan ya untuk mencari ilmu itu. Karena apa? Mencari ilmu itu memang ya kewajiban bagi semua muslim dan muslimat gitu. Jadi tolabul ilmi faridotun ngala kulli muslimin wal muslimatin. Jadi mencari ilmu itu wajib hukumnya bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Kapan Pak mencari ilmunya? Ya mulai dari ayunan sampai liang lahat. Ayunan apa ya? Mulai dari kecil, sik bayi loh, wis diulang. Ya toh. Ketika kita waktu lahir pertama menangis ketika dilahirkan keluar dari rahim ibu, langsung diwarai opo? Ya kuwi dikrungone dhisik dengan bacaan azan dan iqomah. Itu juga pembelajaran. Jadi nenggone kuping sing tengen adzan sing kiwa iqomah. Nah, itu juga merupakan satu sarana supaya apa? Ibarat komputer begitu, memori yang keluar yang saat itu dimiliki oleh si bayi tadi kan masih kosong. Kronone kan sik konggone jero garbane ibuke, sik konggone kandungan ibuke, sik kosong, sik bersih. Ibarat kain masih putih, belum ada noda sedikit pun. Makanya yang pertama yang didengarkan yaitu kalimat-kalimat Allah, yaitu pertama adzan, kemudian telinga kirinya iqomah.
Ojo kok setel ning dangdut. Ya, jadi engko adikmu lahir langsung kok setel ning dangdut, wah engko iso bahaya. Jadi itu merupakan contoh pertama. Jadi mulai ayunan itu mencari ilmu wajib itu seperti itu. Gitu. Jadi lek di hadis ya utlubul ngilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi wong golek ilmu niku mulai saka ayunan sampai liang lahat. Nah, artinya ora kok ayunan mulai digendong sampai tekong golek mati niku jedanya sekian itu. Jadi selama hidup gitu loh. Tidak ada batasannya. Ora wigih kuwi wis tuwa, apa sik enom, apa sik tengah, itu semuanya ada kewajiban. Hanya saja memang metodenya mencari ilmu itu ketika masih anak-anak sampai dengan usia dewasa itu memang tidak sama. Ya ketika masih anak-anak, masih kecil, itu kan biasanya sukanya mendengar dan menirukan. Kan begitu. Jadi seperti kamu punya adik kecil atau ponakan yang masih kecil. Itu yang bisa kita lihat ketika si anak kecil tadi mengucapkan sesuatu yang jelek, katakannya. Iki biasanya sopo sing marahi. Nah, padahal dia itu karena dia mendapat dari lingkungannya pas dolan mae tanggane, dilalah ngene tanggane kuwi sok biasa mengucapkan ungkapan-ungkapan yang tidak baik. Teko omah terekam. Sehingga ketika diseneni popi akhirnya metu mau. Padahal bapak ibu ora marahi, masih ya ndak marahi, krana salah pergaulan. Itu ketika masih kecil. Prosesnya mencari ilmu dapatan ilmu seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait tadi kita bahas tentang mencari ilmu. Mencari ilmu itu mulai dari ayunan sampai liang lahat. Kemudian satu contohnya ketika seorang anak baru lahir itu biasanya di telinga kanannya dengarkan suara azan, di telinga kiri didengarkan suara iqomah. Tujuannya ya tadi secara filosofi supaya anak yang baru lahir yang masih suci, masih bersih secara kejiwaannya, ibarat komputer memorinya masih kosong, ibarat hard disk juga begitu, belum kemasukan data sama sekali, itu akan bisa menerima yang pertama yang paling baik, yaitu utamanya kalimah-kalimah Allah. Nah itu. Terus kemudian setelah dia menginjak anak-anak, kemudian dia mengikuti fase menirukan dari sesuatu yang dia lihat dan dia dengar. Sehingga hati-hati kalau punya adik, punya keluarga yang masih kecil, kalau bicara harus hati-hati. Tanpa diperintah, adikmu akan menirukan apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu ucapkan. Tuh. Jadi seperti itu. Katakan kok biasanya kamu mengucapkan suatu sifatnya membentak dan sebagainya, nanti juga suatu saat dia akan menirukan itu. Tidak usah tanya nurun sopo, yo. Tanya mbaknya, kakaknya saja atau mungkin orang tuanya. Jadi seperti itu. Kemudian masuk nanti di tingkat mungkin usia 5-6 tahun, 7 tahun, mulai kelas 1 SD dan sebagainya. Itu juga tingkat penerimaan dalam pendidikannya juga berbeda. Sudah bisa diajak ngomong, sudah bisa diterangkan, dijelaskan. Nah, itu juga ada ciri-ciri khusus ketika anak itu mulai tingkat mungkin 0 besar atau TK besar atau sampai nanti kelas 1 sampai kelas 2, 3, itu biasanya juga tetap dia punya konsep menirukan. Sehingga apa yang disampaikan oleh bapak ibu gurunya itu dipegang teguh. Sehingga ketika belajar di rumah kok tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh guru dan bapak ibu gurunya, itu mesti dia protes. Dia tidak mau terima. Katanya guruku tidak seperti itu, moh, kan begitu.
Karena namanya ucapan gurunya itu satu hal yang dianggap paling benar. Makanya ini juga sangat kita maklumi, itu memang apa ya istilahnya masanya masa seperti itu gitu. Jadi masih sifatnya mengkopi, jadi gitu. Apa yang dia terima dan dari mana ia mendapatkan itu, sesuatu itu dia terima dari orang yang dia percaya akan dipegang teguh oleh mereka, oleh adik-adik kita. Berikut nanti sudah masuk di jenjang tingkat remaja, mulai SLTP, kemudian sampai SLTA seusia kalian semuanya itu sudah mulai bisa berpikir. Berpikir dalam artian bisa mempertimbangkan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang tidak, mana yang perlu kita segera lakukan dan mana yang nanti dulu untuk kita lakukan. Itu sudah mulai ada itu. Nanti sampai dengan tingkat remaja, tingkat kuliah dan sebagainya. Nanti kalau sudah tingkat kuliah kamu sudah dewasa lagi, makanya nanti akan lebih apa ya istilahnya jeli dalam menentukan sebuah pilihan untuk masa depan, baik itu bersifat pendidikan ataupun karir-karir yang lain. Itu biasanya nanti seperti itu. Karena jiwa kedewasaannya sudah muncul. Jadi seperti itu. Tapi ya jangan lupa biasanya ketika usia SMA, SMK, kemudian kuliah semester 1, 2, itu biasanya yang lebih ditonjolkan bagi perkembangan seseorang itu idealismenya tinggi, biasanya begitu. Itu yang terjadi dan itu sesuatu yang normal terjadi dalam sebuah fase kehidupan seseorang. Itu. Nah, perlu kalian semuanya juga ketahui dan juga perlu kalian semuanya ingat-ingat bahwa kita mencari ilmu itu jangan salah niat. Niatnya pertama yaitu harus ingin mendapatkan keridhaan Allah. Jadi sampean sekolahi pertama sing penting pengen oleh ridhani Gusti Allah. Ya. Terus yang kedua lewat Gusti Allah ridho, otomatis kita mendapatkan pahala dari berkah ilmu yang kita tekuni itu. Yang ketiga, ya, kita harus punya niat yaitu untuk menghilangkan kebodohan dari yang tidak tahu sehingga menjadi tahu, dari yang tidak bisa kemudian menjadi bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait bicara dengan tholabul ilmi tadi, para santri sekalian. Jadi tadi sudah kita sampaikan terkait bagaimana tahapan-tahapan orang itu mencari ilmu, bahkan tahapan-tahapan psikologi seorang dalam kehidupan itu dalam menerima ilmu. Jadi ada beberapa tahapan mulai dari versi anak-anak, kemudian remaja, kemudian dewasa, bahkan sampai nanti kita sudah tua. Itu biasanya memang memiliki ciri-ciri tersendiri. Katakan ketika masih remaja atau usia anak-anak itu dalam memahami ilmu itu cukup sulit. Tapi ketika sudah paham itu tidak mudah hilang. Beda dengan kalau sudah tua, ndang paham tapi gampang hilang. Itu bedanya. Jadi katakan kalian waktu belajar masih kecil itu ketika masih di TPA, masih di TPQ atau masih di RA atau di TK itu hafal. Lama sampai mungkin sekarang pun masih hafal. Tapi ketika nanti sudah seusia mungkin saya seperti ini, cepat ngapalnya tapi cepat lupa. Loh itu. Jadi mutu daya ingat itu memang kalau sudah usia agak lanjut itu mesti berkurang, menurun istilahnya. Jadi seperti itu dan itu satu kewajaran dalam sebuah mekanisme kehidupan. Jadi seperti itu. Selanjutnya sekalian,
Di dalam kita mencari ilmu tadi kan tujuannya ada 3 tadi. Di samping itu juga ada satu hal yang juga tidak kalah penting, yaitu kita mencari ilmu itu untuk menjaga agamanya Allah. Ya, jadi Islam itu harus kita jaga. Lah siapa yang menjaga? Ya orang-orang yang berilmu. Ya, orang-orang yang berilmu, yang beriman dan bertakwa otomatis. Kalau tidak punya ilmunya, ya tidak akan bisa menjaga. Ya, menjaga diri apa? Ya diri dari semua hal yang akan mengganggu terkait dengan kebesaran Islam. Maka tugas orang-orang yang berilmu itu diantaranya itu menjaga daripada istilahnya keberlangsungan dan kebesaran agama kita, Islam tercinta ini. Jadi seperti itu. Nah, adapun kemudian setelah kita mencari ilmu, kemudian mendapatkan satu kedudukan, mendapatkan satu tingkat istilahnya keberhasilan dalam hidup, itu juga merupakan wujud daripada janji Allah juga yang ada di dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah sudah berjanji, jadi akan mengangkat derajat seorang itu karena dia punya ilmu. Dia punya ilmu. Kalau tidak punya ilmu ya tidak mungkin bisa diangkat derajatnya. Ya, satu contoh yang kasat mata di kehidupan kita yang menjadi pejabat, yang punya kedudukan, mereka semuanya kan mesti didasarkan dia karena punya keahlian, punya basic keilmuan. Tidak mungkin yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis akan jadi kepala desa, kan tidak mungkin. Ya, yang tidak pernah sekolah atau tidak pernah belajar sama sekali mau dijadikan pemimpin ya tidak mungkin. Makanya kuncinya juga dia punya ilmu. Jadi akan bagaimana makanya di dalam kehidupan kita itu sering terjadi ketika usia SMP, SMK itu kadang-kadang kita mungkin ada punya teman yang sekiranya dalam kehidupan atau dalam pergaulan sama teman itu kelihatannya juga tidak bisa mengikuti, tapi dia memiliki kelebihan-kelebihan tertentu. Itu pun nanti ketika sudah sama-sama keluar menyelesaikan pendidikannya, itu akan jadi orang juga berbeda-beda. Yang dulunya mungkin oleh sebagian teman kita pandang sebelah mata karena ya mungkin penampilannya ya itu saja, tidak bisa seperti yang lain. Oh ternyata setelah keluar dari pendidikan itu dia tekun, kemudian juga bisa melanjutkan, bisa menekuni keilmuannya sampai tuntas, akhirnya juga dia berhasil. Itu juga banyak contoh seperti itu. Jadi memang semuanya itu kuncinya yaitu terhadap ilmu yang dia miliki atau ilmu yang ia dapatkan. Jadi itu jelas sudah, artinya memang Allah sudah berjanji, namanya janji Allah itu akan mesti terpenuhi, akan dipenuhi. Jadi seperti itu, tidak mungkin Allah akan mengingkari janji, itu tidak mungkin. Tinggal kita saja biasanya ora kanten, ngono lho. Ora kantennya apa? Ora kanten ngenteni janjine Gusti Allah ngono lho, kesusu ngono. Ndi lho wis lulus aku randang oleh penggayaan dan sebagainya, lain ndonga kurang. Nah, itu jadi kita itu kepada Allah jangan kalau Islam itu meminta itu tidak jangan kemudian semakin jauh, usahakan semakin dekat gitu. Wis kabeh lek arepe pengen sesuatu kan harus semakin dekat toh. Kalau dari kejauhan kan yo dicek karo wong liya. Kan seperti itu. Dengan Allah juga begitu sama. Dengan orang tua kita, katakan yang kehidupan sehari-hari dalam hidup kita itu, kalau kita memiliki sesuatu, cita-cita atau keinginan yang akan kita minta dari orang tua, kan kita mesti harus mendekat kepada orang tua. Entah apa yang kita lakukan, supaya orang tua merasa senang, merasa terketuk hatinya, kemudian kalian meminta sesuatu, kemudian juga dikabulkan meskipun disemayani. Tapi kalau sudah ada kesanggupan tuh kapan itu dia mengabulkannya kan sudah satu poin. Tapi kalau dari kejauhan dekat tidak mau, tidak pernah taat, tidak pernah berbakti, yungkuse, kan begitu. Ini Allah pun juga begitu. Makanya ini satu hal yang sangat kita harus maklumi dan sangat harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang namanya beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah itu tidak boleh waleh. Apalagi di bulan suci Ramadan seperti ini.
Jadi kalian datang ke sini itu ya harus kamu niati bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, niat golek ilmu. Supaya apa? Supaya tidak sia-sia gitu loh. Itu penting gitu loh. Jadi sampean wis korban waktu, korban tenaga dari rumah, bahkan korban bensin katakan. Tapi tidak dapat apa-apa kalau salah niatnya dari tadi. Makanya ini penting sekali. Semua sesuatu itu harus kita niati yang benar. Supaya apa? Akan mendapatkan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Ini. Jadi tidak sia-sia begitu. Terus kemudian yang namanya majelis ilmu itu bisa kita dapat dimanapun saja kita berada. Ya, bisa dari yang langsung ataupun tidak langsung. Yang langsung ya seperti ini. Kemudian langsung dari sumbernya. Tapi juga ada yang tidak langsung, mungkin dari media-media sosial atau media-media elektronik yang lain, atau sumber-sumber yang lain banyak. Tapi itu semuanya harus kita benar-benar bisa memilah dan memilih. Jadi jangan kemudian semuanya kita adai tanpa kita filter. Itu karena apa? Sekarang itu juga banyak istilahnya pembelajaran atau tausiah yang kita harus tahu sumbernya dari mana, dan supaya kita tidak tersesat. Jangan kadang-kadang kita sebagai anak muda itu hanya senang dengan tausiah yang sifatnya yang provokatif, aja emang berapi-api dan sebagainya, mengajak untuk ini dan itu, berjuang untuk ini dan itu harus kita tidak apa-apa, tapi untuk melaksanakannya ya pikir dulu. Jadi kemudian tahu dulu yang menyampaikan itu basicnya apa, latar belakangnya apa dan sebagainya. Itu para santri sekalian, di bulan suci Ramadan ini mencari ilmu itu juga sangat berlipat ganda pahalanya. Seperti kalian yang biasanya di sekolah istilahnya pahalanya panggah bido ketika dengan puasa seperti ini. Kemudian di malam-malam hari juga begitu, usahakan ketika ada kesempatan gunakan untuk hal-hal yang baik. Apakah itu dengan tadarus Quran atau apa, tidak apa-apa, silakan. Meskipun hanya 1 ayat, 2 ayat, yang penting ikhlas, insya Allah ada berkah. Tidak usah samar. Jadi seperti itu. Dan jangan takut kemudian yang namanya puasa itu akan menjadikan suatu kemudian mengganggu kesehatan kita. Tidak, puasa itu justru akan menunjang kesehatan kita akan prima. Ya, karena yang namanya puasa itu bisa dijadikan sebagai sarana untuk menservis daripada jiwa kita sekaligus juga fisik kita. Yang selama 1 tahun fisik kita itu terus kita istilahnya gitu, perah, terus kita tekan, ya, tidak pernah pray. Ini saat ini agak sedikit ada kesempatan untuk istirahat. Sehingga kandungan-kandungan yang ada di dalam tubuh kita seperti lemak, kolesterol dan sebagainya itu yang tadinya tidak terurai dengan puasa, stoknya kan yang biasanya terus kita masukkan akhirnya kan berkurang, sehingga cadangan itu digunakan. Itu yang bagus seperti itu. Jadi ora pangga numpuk lemak, tapi karena poso akhirnya lemak yang ditumpuk tadi digunakan oleh tubuh kita, akhirnya tidak menjadikan namanya penyakit kolesterol seperti itu. Asam urat juga begitu. Jadi tidak usah takut, saya punya asam lambung kemudian nanti kalau puasa jangan lagi kambuh. Insya Allah tidak, malah justru lambung kita kan istirahat, sehingga kandungan asam yang melebih di lambung itu akan bisa diurai oleh tubuh gara-gara puasa. Jadi kita harus kusnudan begitu kepada Allah sambil nunggu, ya Allah muga-muga lek puasa iso dadi obat lara ku upama nek sing lara ya, tapi muga-muga kabeh sehat. Jadi seperti itu. Berikutnya jangan lupa kita dalam menuntut ilmu itu juga sekali lagi ya tadi 3 hal tadi, otomatis kita niat ibadah kepada Allah, ya, ibadah kepada Allah. Sehingga apa yang kita lakukan dalam perjalanan ilmu itu mesti akan mendapatkan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada sebuah hadis
Seseorang yang ketika berjalan mencari ilmu mulai start dari rumah sampai di tempat ilmu itu akan dijamin oleh Allah. Ya, bahkan apabila terjadi kecelakaan bisa dikatakan itu sebagai syahid karena meninggal ketika mencari ilmu. Sampai sakmono gitu. Lenguai apa yo ajang penghargaan bagi manusia yang senantiasa thalabul ilmi ini. Karena ya tadi memang mencari ilmu itu fardu wajib itu. Begitu juga tadi setelah dari ayunan sudah kemudian sampai liang lahat sampai dikubur masih diberikan satu apa ya istilahnya itu pembelajaran. Lek ning gone wong NU utawa ning gone Ahlus Sunnah wal Jamaah ada namanya talqin. Talqin itu sebetulnya mengingatkan dari mereka semuanya yang masih hidup. Ya pertama, tapi yang kita tidak tahu dengan cara ditalqin itu kemudian yang mati itu kemudian mendengar kalau Allah memang menghendaki kan ya bukan hal yang sulit gitu loh. Kan itu mengingatkan, talqin itu kan mengingatkan. Ya aja sampai grogi Pak Suto, Pak Noyo nanti ketika datang malaikat ya itu juga sama-sama makhluknya Allah, tidak usah takut, jawab dengan tegas kalau ada pertanyaannya apa saja, ya marrobuka siapa Tuhanmu, ya jawab dengan tegas, tidak usah ragu. Wiki sebetulnya wiki yo ngeling ning karo sing takziah kuwi. Yang kedua harapannya juga bisa mengingatkan kepada yang meninggal atau jenazah itu. Lho apa lha jarene wis putus amale kok diwarai. Lah semuanya itu kan rahasianya Allah, kekuasaannya Allah, kodrat dan irodahnya Allah gitu loh. Kalau Allah itu menghendaki yang mati itu mendengar, kita kan enggak tahu gitu loh. Kadung ndak diwarai atau ndak dielingne terus kemudian sama sekali ndak ingat ya iso digebuk karo malaikat munkar karo nakir toh. Ya toh. Jadi seperti itu. Jadi hal itu harus kita lihat sisi positifnya gitu loh. Jadi memang dalam Islam itu memang harus banyak apa ya istilahnya pengetahuan, harus banyak wawasan. Tapi kalau hanya satu sumber itu seperti kita itu diikat, ndak bisa bergerak. Jadi bedanya orang punya atau istilah wawasan luas dengan tidak itu seperti itu. Kalau semakin punya wawasan luas, kita hidup itu tidak sulit gitu loh. Tidak berat. Tapi kalau yang tidak punya wawasan luas, tidak punya sumber pengetahuan yang banyak, uripe koyok ditekang. Koyok di apa ya istilah iki lek cara anu koyok diikat begitu. Ini yang tidak boleh terjadi di diri kita. Kalau sampai terjadi seperti itu, waduh itu susah. Seurip ning dunya wis susah kaya ngono, kok pernah teko akhirat kaya apa kan begitu. Nah, itu jadi ini kita mencari ilmu itu seperti itu kewajiban jadi gitu. Harus kita tata niat kita supaya mendapatkan ilmu yang memiliki nilai ilmu yang berkah dan bermanfaat. Itu terus mungkin ada pertanyaan dari kalian semuanya terkait dengan ngaji bareng hari ini. Monggo kalau ada terkait dengan mencari ilmu. Silakan. Iya. Sebut nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Septiana Ningrum. Saya akan bertanya tentang bagaimana cara mendapatkan keberkahan ilmu. Ya. Terima kasih. Bagaimana cara mendapatkan keberkahan ilmu yang kita miliki. Yang pertama ya tadi, pertama kita harus menata niat kita ketika mencari ilmu itu. Sehingga apa niat kita ya tadi mendapatkan ridhonya Allah. Kemudian yang kedua kemudian mendapatkan ilmu yang benar-benar ilmu yang baik. Ilmu yang memiliki nilai manfaat baik diri sendiri maupun orang lain. Contohnya sampean sekolah, terserah jurusannya apa saja, kemudian kamu dapat ilmu. Nah kemudian ilmu itu kamu amalkan ketika nanti di kehidupan kamu selanjutnya. Lah otomatis kemudian sesuai dengan basic kalian yang sekarang kamu ambil jurusannya apa TKJ apa itu nanti juga akan mesti ada nilai manfaatnya. Baik diri sendiri maupun orang lain. Diri sendiri apa? Diri sendiri mungkin dengan ilmu itu kalian mendapatkan pekerjaan. Dari pekerjaan itu kalian mendapatkan rezeki.
Nah kemudian orang lain juga begitu, dengan keilmuan kalian itu mereka semuanya tertolong apa yang menjadi kesulitannya. Nah itu namanya keberkahan ilmu akan muncul itu secara kasat mata loh ya. Belum yang lain dalam artian kalau itu kamu tekuni terus kemudian sampai nanti bahkan berhasil jadi orang yang sukses. Kalian sukses di dunia sampai sukses di akhirat, contohnya apa? Bisa nglakoni rukun Islam sing yang kelima, bisa haji, kemudian bisa rutin mengeluarkan zakat tahunan, zakat mal dan sebagainya. Itu kan karena kalian punya ilmu yang tadi, yang bermanfaat tadi, yang ada nilai berkahnya tadi gitu loh. Jadi rame ilmune sing ilmu urusan golek duit saakeh-akeh, tapi dia memikirkan ini tidak milik saya semuanya, tapi sebagian ada hak orang lain. Akhirnya sadar disalurne. Lah itu kan berarti kan itu ciri daripada keberkahan dari ilmu yang kalian miliki di situ. Orang apa ya istilahnya? Orang betitil atau orang mecing atau orang medit dengan ilmunya itu gitu loh. Jadi merasa bahwa alhamdulillah aku istilahnya dengan ilmu yang saya miliki kok kemudian kehidupan saya kok tertata dengan baik, kemudian juga bisa menolong sesama dan lain sebagainya. Itu diantara ciri-ciri daripada keberkahan ilmu yang kita dapat. Jadi seperti itu ya. Ya mungkin ada yang lain. Saya Pak. Iya. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arisa Lestari. Saya mau bertanya, bagaimana kunci utama dalam mencari ilmu dan bagaimana cara mengamalkan ilmu yang kita miliki dalam diri sendiri? Sampun. Terima kasih. Kunci mencari ilmu. Ya. Kuncinya yang pertama kita harus optimis. Tidak boleh pesimis. Optimis dalam artian semangat gitu loh. Semangat dalamnya semangat pantang menyerah gitu loh. Karena apa? Dalam mencari ilmu itu ibarat kita itu mengarungi samudra. Nah, di sana itu juga godaan, cobaan, hambatan luar biasa. Jenis wong golek ilmu ki ya mungkin pertama pomone ranji sangu. Sing kedua mungkin jenis bolak-balik enek tarian, bolak-balik ngajokne permohonan permintaan ke orang tua. Yang ketiga mungkin pas semono ki arep budal wis wawan-awan bensin entek ning dalan. Pomone lho kuwi. Terus kemudian ya ngono enek kejadian dilalah gembos bane krana bane kewalik le masang. Piye kewalik iki? Sing alus ning jero mesine kuwi dicalus pasar ning njaba. Akhire kan Bambang bocor. Iki contone. Nah, jadi semangat. Artinya kita harus punya optimisme yang tinggi. Jadi itu, yakin saja bahwa saya harus bisa berhasil. Karena apa? Orang yang sukses dan berhasil itu juga karena optimis. Kalau tidak optimis, sulit. Padha karo apa ya istilahnya? Yo mungkin karo awake dhewe ndak percaya, mosok wong liya kon percaya dengan diri kita. Nah, itu loh, jadi ukurannya seperti itu, harus optimis, yakin. Itu. Dari keyakinan itu nanti akan berbuah sebuah namanya keyakinan itu dari donga. Itu loh. Jadi optimisme itu juga sama dengan doa. Orang yang sukanya ndak optimis atau pesimis itu juga akan lemah gitu loh. Ya apa enggak? Kita tuh kalau ndak optimis atau ragu-ragu, makanya dalam surat An-Nas itu kan ya jelas tuh. Gitu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi rasa was-was itu memang perbuatan jin. Jadi was-was sanune ngene. Lah itu yang harus kita perangi. Ya, jadi kunci pertama itu. Tadi apa yang kedua? Bar kunci apa? Bagaimana cara mengamalkan ilmu yang kita miliki dalam diri sendiri? Dalam diri sendiri. Oh. Bagaimana cara mengamalkan ilmu yang kita miliki dalam diri sendiri? Ya gini, kita memiliki satu ilmu itu kita harus sadar terbukti sukses tidaknya kita punya ilmu itu kalau kita bisa mengamalkan sebelum mengajak orang lain. Ya kita harus melatih diri sendiri dari sekecil apapun. Ya, artinya contohnya begini. Contohnya, kalian ketika di rumah mau makan, katakan ini contoh kecil aja lah. Mau makan kamu berdoa dulu, neng sampingmu enek adikmu. Nah, akhirnya adikmu melu-melu, kan mesti mengamalkan.
Pertama kan diri sendiri. Kemudian mau tidur juga begitu. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Adikmu yang sandingi. Mbak kok mau donga? Aku melok-melok warai mbak. Lah itu contoh juga. Belum kepada yang lain. Nah, mungkin setelah itu mungkin yang agak melebar lagi. Kamu punya waktu bantu ning gone musala sing eneng TPK-ne pamane, enek waktu. Itu juga termasuk pengamalan di samping diri sendiri melebar ke orang lain. Karena apa? Rasulullah sudah bersabda ya. Al ilmu bila amalin kasajarin bila samarin. Ilmu itu kalau tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Jadi ilmu ki ora diamalno ndak kaya wit sing reneng buahe. Dadi apa ya engko gunane mek diketok bareng ngono dingi ngebong boto, selesai. Tapi lek enek buahe kan diuri-uri karo sing duwe dipupuk, diobat. Krana apa? Wite panggah kon urip terus sing dirai mek wohe terus. Lho, barokahnya kan semakin panjang. Tapi kalau yang ndak berbuah, sekali potong habis selesai. Paling digerajani gawe belungan omah. Nah, itu contohnya. Jadi ilmu itu seperti itu. Jadi bagaimana caranya mengamalkannya ya kita punya sedikit kita amalkan, nggak usah ngenteni akeh. Gitu loh. Jadi kamu punya ilmu yang kamu dapat ya kamu amalkan. Ya awalnya dari diri sendiri itu sebelum ke orang lain gitu loh. Jadi seperti itu. Ini contoh bagaimana cara mengamalkan ilmu yang kita miliki. Seperti nggak usah menunggu banyak. Satu ayat ya diamalkan bagus nggak apa-apa. Ada toh dalilnya balihu anni wa ayah. Laksanakan, sampaikan meskipun hanya satu ayat. Jadi gitu, ora usah ngenteni apal Quran 30 juz. Ya, apa yang kita miliki ya kita amalkan, kita laksanakan. Jadi seperti itu. Mungkin yang lain? Sudah? Ya. Jadi itu mungkin hal-hal yang bisa kami sampaikan hari ini ya sekalian. Jadi tidak banyak, moga-moga ngaji bareng hari ini ada manfaatnya, ada nilai positifnya dan juga menambah amal ibadah kita di bulan Ramadan untuk hari ini. Dari saya kiranya sekian dulu, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila ada kurang lebihnya dalam saya menyampaikan sedikit keilmuan yang saya miliki, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada kebenaran itu murni dari Allah, jika ada kesalahan itu dari diri pribadi saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.